Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswaku yang saya cintai. Pertemuan hari ini kita dimana mata kuliah Sejarah Asia Tenggara ini minggu kemarin sudah membahas mengenai geografis dan etnografis Asia Tenggara. Untuk selanjutnya pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial, kehidupan budaya, ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat Asia Tenggara ini? Ada beberapa faktor kesamaan sifat, ada peradaban asli Asia Tenggara meliputi Chedos, Krom, Anthony Reid, meliputi kebudayaan materi, pengaturan masyarakat, dan pesta, keramaian, dan hiburan. Bagaimana struktur masyarakatnya? Menurut Karl Marx, struktur masyarakat kuno Asia Tenggara ini masih statis, tidak ada yang berubah sama sekali dari masyarakat Asiatik. Selanjutnya menurut Vandler, bahwa pertanian dan industri tidak dipengaruhi oleh Barat sampai ke abad 19 ini. Selanjutnya kesamaan sifat kita bahas bagaimana kesamaan sifatnya, yaitu dari segi bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Selanjutnya penyesuaian dengan lingkungan fisik yang sama, jadi rupanya agak sama gitu. Selanjutnya tingkat jalinan niaga yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana peradaban Asia Tenggara ini menurut Chedos? Material atau sawah dengan irigasi, ternak sapi dan kerbau, logam, niaga. Nah itu dari segi materialnya. Dari segi sosialnya, wanita dan garis ibu, organisasi. Selanjutnya ada agama. Agama ini di Asia Tenggara meliputi kepercayaan animisme, pemujaan nenek moyang, tempat suci yang tinggi yang diagungkan, penguburan, mitologi. Selanjutnya ada Krom. Bagaimana Krom? Yaitu adanya orkes gamelan, wayang atau pertunjukan bayangan boneka seperti wayang kulit begitu. Selanjutnya peradaban dari Anthony Reid. Pendekatan ini pendekatan total history atau sejarah total telah berhasil memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial budaya di Asia Tenggara. Kebudayaan material meliputi rumah sederhana, perabotan dan penerangan, perawatan tubuh, barang kerajinan. Rumah sederhana dan pura agung pada orang Asia Tenggara sangat sedikit menggunakan waktu dan kekayaannya untuk rumah. Tidak permanennya rumah dan relatif mudahnya membangun rumah merupakan faktor penting dalam struktur sosial orang Asia Tenggara. Pura agung dibangun untuk tahan lama. Dibangun menggunakan bebatuan, batu bata, batu-batuan yang lainnya gitu. Perabotan dan penerangan, selanjutnya perabotan rumah tangga sama sederhananya dengan rumah itu sendiri. Perbedaan kekayaan dan status menjadi tampak dalam pameran pakaian serta piring-piring emas. Selanjutnya penerangan menggunakan lampu minyak tanah.
di samping berbagai minyak yang dihasilkan oleh hutan atau dari biji dan daman gitu. Nah, bagaimana yang berkaitan dengan tubuh yang indah? Nah, tubuh itu sendiri merupakan medium kesenian, medium seni paling awal dan paling penting menurut orang Asia Tenggara. Perataan serta penghitaman gigi merupakan kebiasaan yang umum di Asia Tenggara, yaitu ada di tepatnya di Burma dan Vietnam. Pelubangan dan penggembungan daun telinga banyak dilakukan oleh pria dan wanita, tepatnya di negara Kamboja dan Burma. Kalau di Indonesia mungkin ada di Kalimantan. Selanjutnya merajah kulit atau tato ini sama juga ada di Kalimantan ya, begitu. Jadi sebagai salah satu bentuk seni tubuh yang khas begitu. Fungsi tato di Asia Tenggara adalah sebagai jimat, ada sebuah kekuatan tersendiri begitu. Keyakinannya seperti itu. Nah, selanjutnya rambut, dari segi rambut pria dan wanita di Asia Tenggara berusaha untuk menumbuhkan rambut, menjaga rambut sampai panjang dan selebat mungkin begitu. Ada keunikan tersendiri, kebanggaan tersendiri begitu. Alasan-alasannya pada umumnya pria dan wanita berpendapat bahwa rambut harus hitam legam dan terawat baik. Terus selanjutnya memotong rambut itu menunjukkan sebuah simbol kesedihan. Jadi ketika rambut dipotong itu memang sebuah kesedihan gitu ya. Selanjutnya wanita yang belum bersuami ditandai dengan rambut panjang yang jatuh ke bahu gitu. Itu ciri-cirinya. Dari segi pakaian, orang Asia Tenggara hampir tanpa kecuali bertelanjang kaki, bertelanjang kepala, dan seringkali bertelanjang dari pinggang ke atas. Nah, orang Asia Tenggara sangat pemalu, yang paling berhati-hati di dunia menyangkut alat vitalnya ya, gitu. Nah, selanjutnya wanita Vietnam sebagai yang paling sopan di Asia Tenggara senang memakai berlapis-lapis pakaian yang membuat tidak sedikit pun bagian tubuhnya terlihat. Selanjutnya dari segi barang kerajinan, keahlian membuat pot dari tanah liat yang telah berlaku di sebagian besar wilayah Asia Tenggara selama ribuan tahun telah berkembang ke daerah yang paling terpencil dalam Gurun Niaga. Pengaturan masyarakat, nah dalam segi ada beberapa pengaturan masyarakat, yaitu peperangan, mobilitas buruh, keadilan dan hukum, hubungan seksual, perkawinan, peranan wanita. Nah, peperangan ini masalah keadilan yang menyangkut dengan masalah keadilan dan hukum. Nah, keadilan dilaksanakan secara cepat dan langsung. Raja mempunyai kekuasaan hukum yang monolitik ya. Hubungan mati dianjurkan untuk banyak jenis kejahatan, khususnya yang merugikan kedaulatan kerajaan. Hukumannya itu ya, hukuman mati gitu.
Hubungan seksual, nah, pada wanita punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding pria. Semakin banyak seorang wanita mempunyai anak gadis, semakin kaya dia. Gitu ya. Harga kekayaan beralih dari pria kepada wanita. Nah, pria memberi mas kawin dan pasangan suami istri biasanya lebih sering tinggal di desa istri daripada di desa suami. Nah, mengenai perkawinan, monogami dikukuhkan dengan mudahnya perceraian. Nah, keperawanan kaum wanita di Asia Tenggara dalam perkawinan dipandang sebagai kekurangan daripada sebagai keuntungan. Kaum lelaki Asia Tenggara lebih senang wanitanya berpengalaman, jadi tampak selaput darah itu dipandang berbahaya atau kotor. Jadi oleh karena itu kaum pria sebagaimana pandangan dewasa terhadap daerah menstruasi di banyak daerah. Peran wanita berperan besar dalam perdagangan. Jadi pada umumnya ya, pelaku dagang atau bisnis ini dilakukan oleh wanita. Gitu. Selanjutnya ada pesta keramaian dan hiburan. Nah, ada istilah negara panggung, pertandingan dan perlombaan, permainan rakyat, teater, tari dan musik, kemampuan baca tulis, kesusastraan lisan dan tertulis. Nah, apa yang disebut dengan negara panggung? Nah, bangsa Asia Tenggara disebut sebagai Homo ludens, yaitu manusia yang bermain-main. Jadi perilakunya suka bermain-main, mencari hiburan begitu. Negara Asia Tenggara oleh Clifford Geertz digambarkan sebagai teater stage atau negara panggung. Nah, kehidupan budaya penuh kegembiraan diatur oleh negara dalam rangka pengukuhan statusnya sendiri secara nyata. Pertunjukan istana merupakan suatu cara yang efektif di mana rakyat dirangkum dalam suatu negara yang bersifat hierarkis. Selanjutnya pertandingan dan perlombaan. Dalam acara hiburan kerajaan selalu diberi tempat khusus untuk perlombaan hewan atau kandang-kandang manusia. Sedangkan di kota kecil dan pasar sedikitnya ada acara sabung ayam. Gitu. Permainan rakyat. Nah, permainan rakyat ini yaitu olahraga paling khas di Asia Tenggara adalah jenis bola kaki yang dalam bahasa Melayunya itu disebut sebagai sepak raga atau Diu Luzon, disebut Sifa. Di Burma disebut Sinloh. Nah, di Thailand disebut takraw. Nah, sekarang telah dikenal umum sebagai sepak takraw. Itu kalau di Indonesia bola api ya kalau nggak salah. Selanjutnya teater atau tari dan musik. Orang Asia Tenggara dikenal selalu menyanyi, menari dan mementas. Gitu. Kemampuan membaca tulis yang tersebar luas, yaitu ada dua faktor
mengapa kemampuan baca tulis tersebar luas, yaitu dari media daun lontar dan bilah bambu sebagai sarana untuk menulis tersedia banyak. Dominannya kedudukan kaum wanita di bidang perdagangan serta besarnya peranannya mereka itu dalam perlombaan syair mencari jodoh menandai seluruh Asia Tenggara. Dalam bidang kesusastraan lisan atau tertulis, menulis digunakan untuk tujuan praktis dan tujuan suci dianggapnya. Namun sebagian besar orang menghadapi kesusastraan tidak dengan membacanya tetapi dengan menyanyikannya atau melantunkan atau mendengarkan yang dinyanyikannya. Selanjutnya dalam kehidupan ekonomi masyarakat di Asia Tenggara ini, adik-adik mahasiswa ada beberapa tugas, yaitu tugas individu. Pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Asia Tenggara di bidang pertanian. Selanjutnya, bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Asia Tenggara di bidang perdagangan. Yang terakhir, bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Asia di bidang industri. Nah, itulah pembahasan materi pertemuan keempat ini yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Asia Tenggara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.